Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkuliahan kita pada siang hari ini adalah materi tentang metode profile matching ya. Jadi salah satu metode pengambilan keputusan dan pemberian rekomendasi itu adalah metode metode profile matching. Nah, profile matching ini merupakan suatu proses yang sangat penting. Jadi biasanya untuk metode profile matching ini digunakan untuk hal-hal yang terkait dengan manajemen SDM. Karena profile jadi berkaitan dengan SDM. Nah, biasanya itu juga di dalam profile matching ini ada sebuah variabel target atau prediktor. Namanya profile matching, artinya kita harus menyelaraskan atau mematchingkan dengan target profile sudah ditentukan, seperti itu. Nah, profile matching ini merupakan sebuah mekanisme pengambilan keputusan yang mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti. Jadi tujuan dari metode profile matching ini kita itu menyeleksi atau memberikan rekomendasi berdasarkan dari kriteria ideal yang sudah ditentukan sebelumnya, seperti itu. Nah, kriteria ideal ini ditentukan oleh pihak yang berwenang, kemudian mungkin juga bisa juga orang yang mengambil keputusan terkait dengan hal tersebut. Jadi orang yang berkaitan, orang yang berwenang, expert seperti itu. Nah, secara singkatnya, profile matching ini adalah metode dalam SPK yang digunakan untuk membandingkan, mematchkan atau menyelesaikan profil kompetensi yang dimiliki oleh seorang individu atau profil individu atau profil target atau istilahnya bisa minimum kriteria atau kriteria ideal yang diperlukan. Jadi profil kompetensi ini adalah data dari kandidat-kandidatnya gitu ya, data-data dari individu yang bisa di-matchkan dengan profil idealnya yang ditentukan oleh expert tersebut. Kemudian tujuannya yaitu untuk mengukur seberapa besar kecocokan atau match antara profil yang diharapkan. Nah, yang highlight adalah metode ini tidak selalu mencari kandidat dengan nilai tertinggi. Jadi bukan kandidat yang memiliki, jadi kan setiap kandidat itu pasti memiliki beberapa kriteria, nilai dari beberapa kriteria. Nah, tapi yang dicari itu bukan yang paling tinggi, tetapi adalah dengan profil ideal atau nilai target yang ditentukan oleh expert tersebut. Seperti itu. Nah, biasanya profile matching ini digunakan untuk yang saya mention sebelumnya, digunakan dalam bidang yang terkait manajemen SDM. Ya, tentunya bisa digunakan untuk dalam proses bisnis rekrutmen karyawan. Kemudian juga untuk mengevaluasi kinerja karyawan, ini juga cocok. Kemudian penjurusan mahasiswa ketika ada mahasiswa mungkin bingung ingin mengambil jurusan mana sesuai dengan mungkin histori dari nilai-nilainya, maka yang sesuai dengan passionnya apa, yang cocok apa, ini juga bisa dengan profile matching. Kemudian penerimaan beasiswa, kemudian juga mungkin pemilihan mahasiswa berprestasi itu juga bisa dengan profile matching seperti itu. Nah, dalam metode profile matching ini sebenarnya sangat sederhana ya. Jadi ada beberapa tahapan. Di antaranya yang pertama adalah mengidentifikasi aspek dan kriteria. Bentar, saya kecilkan dulu. Nah, mengidentifikasi aspek dan kriteria. Jadi tentunya dalam suatu penilaian kita itu kan misalnya tadi ingin mengevaluasi kinerja karyawan. Nah, berarti kita pastinya dalam proses evaluasi itu juga ada
penilaian ini pasti ada beberapa kriteria. Tuh. Contohnya, misalnya nih ya, ketika kita ingin menentukan ini apa namanya atau merekrut seorang programmer. Nah, kira-kira apa saja apa namanya kriterianya? Tentunya ada misalnya tingkat logikanya bagaimana, kemudian skill codingnya bagaimana. Nah, ini yang dimaksud dengan kriteria. Nah, tentunya biasanya mereka juga memiliki dalam seorang apa namanya calon programmer ini ada beberapa aspek penilaian. Aspek penilaiannya itu apa? Mungkin dari segi kecerdasan, dari aspek kecerdasan. Aspek kecerdasan ini kriterianya apa? Oh, salah satunya misalnya ini adalah dari apa namanya kemampuan logika, misalnya logiknya bagaimana. Kemudian aspek kedua penilaiannya apa? Keterampilan. Oh, di keterampilan ini kira-kira aspek apa, kriteria apa yang mendukung atau yang masuk dalam boundary-nya keterampilan. Oh, mungkin skill coding-nya. Nah, seperti itu. Jadi siapa yang menentukan apa saja aspek, kemudian apa saja kriterianya, ya mungkin bisa SOP di perusahaan tersebut atau juga expert atau orang yang berwenang terkait dengan problem yang akan diselesaikan seperti itu. Nah, setelah kita punya aspek, kemudian ada masing-masing kriteria di beberapa aspek tersebut, maka kita mengklasifikasikan mana kriteria yang menjadi core faktor, mana maksud dari core faktor dengan secondary faktor. Jadi di masing aspek-aspek itu pastinya ada beberapa kriteria. Bu, apa boleh kalau misalnya satu aspek itu satu kriteria? Boleh saja. Tapi biasanya minimal 2, dalam satu aspek itu ada 2. Nah, di dalam di kriteria-kriteria tersebut kita menentukan mana sih, misal tadi aspek kecerdasan, mungkin dari kemampuan logika, kemudian juga mungkin dari IPK misalnya seperti itu. Nah, di antara di aspek kecerdasan tadi, mana sih yang menjadi core faktor sama secondary faktor untuk apa ya? Jadi dalam mengklasifikasikan untuk menentukan siapa yang menjadi apa namanya kandidat yang optimal, jadi kandidat yang paling match atau yang paling ideal sesuai dengan nilai targetnya. Nah, core faktor itu adalah faktor atau kriteria yang paling menonjol, yang paling dominan di antara kriteria lainnya dalam memberikan atau penentuan rekomendasi. Secondary faktor tentunya adalah faktor pendukung. Kalau core faktor tadi adalah faktor yang paling dominan, yang paling menonjol. Kalau secondary faktor adalah faktor pendukung dalam menentukan rekomendasi tersebut. Gitu. Jadi di masing-masing kriteria nanti expert itu akan menentukan. Nah, memang ini salah satu dari profile matching itu adalah subjektivitas dari penentuan core faktor dan secondary faktor, karena memang yang berhak menjadi atau yang berhak menentukan dia menjadi core faktor atau secondary faktor itu adalah dari pemangku kepentingan yang berwenang dan expert seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah menentukan bobot. Jadi pertama kita punya aspek, di dalam masing-masing aspek ada kriteria, kemudian kriteria kita tentukan atau klasifikasikan mana yang menjadi core faktor atau yang secondary faktor, kemudian kita menentukan bobot dan secondary faktornya itu. Jadi maksudnya itu gini, biasanya gitu ya, misalnya dalam aspek kecerdasan tadi, antara logika pemrograman dengan tadi nilai IPK, mana sih kriteria yang paling menonjol, yang paling dominan dalam menentukan apa namanya orang yang berhak atau individu yang berhak menjadi kandidat apa yang menjadi kandidat programmer tadi yang akan terpilih tadi. Nah, tentunya yang menjadi core faktor itu biasanya dan harus wajib ya, itu dia
bobotnya lebih besar daripada secondary faktornya. Siapa yang menentukan bobot-bobot ini ya? Expert, kembali lagi subjektivitas expert. Atau kalau misalnya di dalam apa namanya company atau institusi gitu atau mungkin unit kerja itu sudah membuat apa ya suatu kebijakan atau aturan atau rule yang sudah terpakem gitu ya, sudah ada SOP-nya, maka kita mudah apa namanya untuk menentukan bobot dan sebagainya. Tetapi kalau misalnya belum, maka kita harus dengan atau menggali informasi dengan expert tersebut atau orang yang berkepentingan di apa namanya divisi tersebut misalnya seperti itu. Nah, jadi masing-masing kriteria sudah diklasifikasikan menjadi core faktor dan secondary faktor. Kemudian kita tentukan um, berapa bobotnya ya. Jadi kalau misalnya 60-40 ini, jadi 60 ini maksudnya 100% adalah di masing-masing aspek. Jadi setiap aspek dibagi menjadi beberapa kriteria. Kemudian kriteria itu akan ditentukan mana yang core faktor, secondary faktor. Nah, masing-masing kriteria tadi diberikan pembobotan sehingga bisa bernilai 100% dalam satu aspek tersebut, kayak gitu. Nah, tentukan setelah itu, selain itu kita juga biasanya profile matching ini juga sesuai kepada kebijakan yang misalnya, oh ternyata nggak sama rata nih aspek kecerdasan, ada namanya case tersebut. Oh ternyata case aspek kecerdasan ini nilainya lebih tinggi bobotnya dibandingkan keterampilan. Itu juga bisa diberikan dalam profile matching seperti itu. Jadi kalau ini tadi adalah bobot internal untuk masing-masing kriterianya, kalau yang ini adalah bobot eksternal untuk masing-masing apa namanya aspeknya. Seperti itu. Nah, kemudian yang tahapan yang pertama kita menentukan profil target. Berikan skor ideal misal skala 1 sampai skala 1 dengan 5 ini adalah yang general yang umum digunakan dalam profile matching. Bu, ketika misalnya nanti ternyata di dalam institusi atau di dalam unit kerja tersebut atau di dalam apa objek studi kasus yang saya gunakan sebagai contoh itu misalnya di kebijakan skala penilaian skala penilaian tidak 1 sampai 5 kan. Jadi skala 1 sampai dengan 5 itu adalah yang general yang sering digunakan dalam profile matching seperti itu. Nah, untuk masing-masing kriteria kita memberikan profil targetnya. Artinya nilai nilai prediktor atau nilai minimal kriteria atau nilai target sehingga orang untuk mencapai apa namanya kandidat yang optimal seperti itu nilai targetnya. Nah, setelah itu kita mengumpulkan data skor setiap kandidat. Nah, setelah data skor ini adalah profil individu. Kalau tadi ini ada kandidat ini adalah profil individu. Nah, di profile matching ini bagaimana kita mencari apa namanya gap atau selisih antara skor kandidat dengan skor targetnya. Skor kandidat adalah real yang skor yang dimiliki oleh setiap kandidat, sedangkan skor target adalah profil ideal untuk jabatan atau untuk apa namanya untuk formasi tertentu sesuai dengan studi kasusnya. Setelah kita menghitung, jadi nanti kita menghitung, maka kita sekarang pembobotan nilai gap. Jadi nanti kita melihat selisihnya, berapa sih skor kandidat dikurangi target atau profil idealnya, nanti kita mendapatkan value. Nah, value ini tidak bisa langsung diolah, tetapi kita apa namanya? Kita beri pembobotan dari nilai-nilai gap yang diperoleh tadi ya. Nilai tersebut harus dikonversi terlebih dahulu menjadi nilai bobot menggunakan tabel standar. Nah, ini adalah tabel standar di dalam profile matching. Jadi apa namanya? Kalau selisih 5, selisih 1 4,5. Jadi ini adalah apa ya? Data gap yang mentahan. Nah, nanti kalau kita sudah mendapatkan ini untuk masing-masing kriteria ada gapnya dengan profil idealnya,
maka kita ubah menjadi nilai-nilai tersebut di dalam tabel, kita replace menjadi nilai bobot berdasarkan ketentuan ini. Seperti ini. Dan lagi-lagi, tabel ini bersifat subjektif dan dapat disesuaikan. Namun tabel umum yang sering digunakan adalah seperti di samping. Jadi ini adalah tabel bersifat subjektif yang tidak baku, tidak paten, bisa kalian tentukan ya berdasarkan dari mungkin SOP dari institusi atau unit kerja yang sesuai dengan studi kasus. Tapi yang sering digunakan adalah yang ini. Jadi tadi yang pertama adalah nilai 1 skala 5 dengan tabel ini sifatnya subjektif. Jadi bisa disesuaikan dengan case study-nya seperti apa. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, di sini kok nilai selisihnya itu 0, tetapi bobot nilainya 5. Kenapa di sini 1, di sini 4,5, kemudian kenapa ini minus 1, ini 4. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa nah, kalau misalnya antara skor kandidat dengan skor targetnya tidak ada selisih atau gap, berarti di kriteria tersebut dia sesuai atau targetnya selisihnya 0, maka bobot nilainya adalah 5. Nah, kalau misalnya selisihnya 1, selisihnya adalah 1, gapnya adalah 1, itu berarti kompetensi kelebihan 1 level. Artinya skor kandidatnya ini lebih 1 level dari skor idealnya yang sudah ditentukan atau nilai targetnya. Nah, kalau misalnya minus 1, itu artinya skor kandidat atau profil individu di kriteria itu kurang 1 level lagi supaya sesuai dengan profil ideal. Seperti itu. Nah, ini diberi nilai 4. Oke, begitu juga seterusnya. Jadi bacanya itu kalau misalnya selisihnya 0, itu artinya tepat sesuai antara profil individu dengan profil targetnya di kriteria tersebut, dia tepat sesuai. Match gitu ya. Nah, kalau misalnya 1 plus 1 ini artinya skor kandidatnya nilai real profil individunya itu kelebihan 1 level dari profil idealnya. Yang minus ini berarti kurang dari 1 level antara skor kandidat ke profil idealnya. Seperti itu. Ini pemahamannya seperti itu. Oke. Kemudian tahap keempat itu kita mencari namanya nilai rata-rata core faktornya. Nah, yang rumusnya adalah jumlah bobot. Tadi kan kita sudah mendapatkan nilai hasil selisih gap. Kemudian kita konversikan ke dalam nilai bobot. Artinya tabel sekarang ini adalah tabel yang berisi dari nilai bobot gitu ya. Hasil dari proses pembobotan nilai gap. Jadi tabelnya sudah dikonversi menjadi bobot nilai ini. Nah, dari bobot nilai itu kita kan sudah menentukan nih sebelumnya mana yang menjadi core faktor, mana yang menjadi secondary faktor di masing-masing aspek. Nah, kemudian untuk yang core faktor kita hitung dan secondary faktor rumusnya sama. Jadi mana saja kriteria bobot nilai dari kriteria yang menjadi core faktor itu dibagi berapa sih jumlah kriteria yang menjadi core faktor gitu. Kalau yang secondary faktor, jadi kita lihat berapa sih bobot nilai di kriteria yang ditentukan sebagai secondary faktor dibagi dengan jumlah item atau jumlah kriteria yang ditentukan sebagai faktor tersebut kayak gitu. Nah, setelah kita punya nilai NCF dan NSF di masing-masing kriteria untuk masing-masing kandidat, maka seterusnya kita hitung. Tadi kan di sebelumnya kita sudah menentukan nih berapa sih bobot internal untuk core faktor dan secondary faktor, dan lumrahnya harusnya core faktor lebih tinggi ya dalam pembobotannya dibandingkan dengan secondary faktornya. Nah, lalu setelah itu kita hitung nilai total dari setiap aspek. Jadi nilai total dari aspek pertama, nilai total dari aspek kedua, nilai total dari aspek ketiga, dan seterusnya sampai ke N. Sesuai dengan jumlah aspeknya ada berapa dalam penilaian tersebut. Nah, nilai rata-rata core faktornya itu didapatkan dari yang ini tadi,
kemudian dikali dari nilai prosentase yang diinputkan untuk core faktornya. Jadi tadi ditentukan berapa core faktor tadi 60 untuk aspek 1 core faktornya. Bu, apakah masing-masing aspek itu nilai core faktornya, bobotnya berbeda? Boleh, boleh, sangat dibolehkan. Seperti itu ya. Jadi misalnya dalam suatu study case tertentu banyak aspek, tetapi masing-masing aspeknya itu dalam penentuan pembobotan core faktor dengan secondary faktornya berbeda-beda itu juga boleh. Tuh. Jadi itu nanti dikalikan prosentasenya berapa, dikalikan nilai NCF-nya, ditambah SF-nya. Setelah itu kita dapat nilai total dari aspek yang pertama. Kemudian kalau aspeknya ada dua, ya berarti kita hitung untuk yang kedua. Nanti kita punya dua nilai aspek ya, nilai total aspek dari aspek yang pertama dengan yang kedua. Setelah itu, nah tadi kita menggunakan bobot internal untuk masing-masing core faktor dan secondary faktor di masing-masing aspek. Setelah itu kita punya nilai akhir atau agregasi, yaitu nilai gabungan semua bobot yang terluar atau bobot antar aspek yang sudah ditentukan pada tahap 1 ini. Jadi sudah kita menghitung masing-masing apa namanya nilai akhirnya. Jadi bobot aspek yang sudah ditentukan di apa? Oh, ini typo nih, harusnya kurungnya di sini. Bobot aspek yang pertama, jadi kalau misalnya tadi contohnya adalah misalnya aspek kecerdasan 60%, berarti 60% dikali nilai aspek ke-1. Kemudian 40% dikali nilai total aspek yang kedua. Akhirnya kita mendapatkan nilai akhir untuk masing-masing kandidat. Setelah itu dilakukanlah perankingan. Jadi urutkan kandidat berdasarkan nilai akhir tertinggi. Kandidat dengan nilai tertinggi adalah yang paling cocok atau match dengan profil ideal yang sudah ditentukan di tahap pertama tadi. Contoh studi kasusnya masih dengan yang hampir-hampir mirip dengan yang metode Topsis kemarin itu. Jadi kita akan mencoba untuk menyeleksi beberapa kandidat untuk mendapatkan beasiswa apa namanya beasiswa ini dalam MMT. Nah, di sini dalam case ini bahwa penilaiannya berdasarkan dari kemampuan akademik dan juga kompetensi pribadi. Kalau kalian ingat kemarin kalau metode Topsis dia langsung pembobotannya di awal ya, TPA berapa, IPK berapa, TOEFL, kemudian surat rekomendasi berapa, bobotnya interview berapa. Nah, kalau di profile matching ini apa namanya kita split lagi jadi masing-masing kemampuan akademik ini kemudian dibagi menjadi beberapa kriteria, kemudian masing-masing ini memiliki bobot ya, jadi ini bobot internal untuk masing-masing kriteria di aspek pertama, dan ada bobot internal masing-masing kriteria di aspek kedua. Begitu juga nanti di profile matching, apakah harus 55 di case-nya saya ingin kemampuan akademiknya pembobotannya lebih tinggi. Nah, bagusnya itu di situ di dalam profile matching ya. Jadi kita bisa menentukan, tetapi tentunya itu juga harus expert yang ya menjadi kelebihan, tetapi juga menjadi kekurangan dari profile matching ini. Nah, jadi misalnya aspek 1 bisa 30 ya tergantung dari expertnya itu. Nah, tahap pertama penetapan kriteria dan bobot. Yang pertama, misalnya si expert menentukan bahwa kemampuan akademik diberikan bobot 60%, 40%, kemudian bobot internal untuk masing-masing aspek. Jadi di sini kalau misalnya core faktornya itu 80, kemudian secondary faktornya 20%. Nah, di sini kriteria 1, 2 itu menjadi core faktor di aspek pertama, kriteria 3 menjadi aspek yang pertama. Nah, kemudian di aspek kedua, ini kita punya dua kriteria, yaitu hasil wawancara dan surat rekomendasi, dan kriteria 5 menjadi core faktornya, dan kriteria keempat menjadi secondary faktornya. Dan pembobotannya pun juga berbeda ya. Kalau ini core faktornya 80, secondary faktornya 20, ini 70, di 30. Jadi dibolehkan seperti itu. Nah, karena kadang banyak kasus bahwa data mentahnya gitu ya,
itu tidak bisa langsung dihitung karena nilainya seperti ini. Misal TPA 690, 590, 600 dan sebagainya. TOEFL juga kayak gini loh. Bukan tadi nilainya umumnya di skala 1 sampai dengan skala 5. Nah, profile matching ini memang paling sesuai untuk kasus yang numerik gitu ya. Kasus yang numerik. Kalau misalnya kasus datanya adalah bukan data numerik tapi data kategorikal, dilakukan skalasi. Numerik pun juga biasanya kan angkanya seperti ini ya range-nya. Nah, kalau ini apa namanya kayak gini, misalnya nanti ada misalnya penghasilan, kemudian misalnya umur, kemudian juga mungkin yang mungkin skalanya tidak 1 sampai dengan 5, maka kalian bisa meminta si expert atau pihak berwenang untuk memberikan range untuk skalasi agar memudahkan penghitungan profile matching-nya seperti itu. Jadi misalnya nilai datanya mentahnya seperti ini, maka saya meminta kepada expertnya untuk dilakukan skalasi seperti ini sehingga nanti si tabelnya ini bukan lagi nilai mentah seperti ini, tetapi dia diubah atau dikonversi menjadi skala nilai yang seperti ini 1 sampai dengan 5 itu tadi. Nah, kalau yang sudah artinya sudah data yang ready untuk diolah dengan profile matching. Kalau yang TPA, IPK, TOEFL ini kita merefer kepada tabel skalasi dari masing-masing. Nah, nilai IPK sekian, nilai TOEFL sekian, nilai TPA sekian. Nah, kemudian kita konversi. Setelah dikonversi seperti ini, kemudian kita menentukan nilai targetnya untuk masing-masing. Nah, Bu, apa harus nilai target kan namanya ideal kan berarti kan yang harus paling bagus ya. Berarti apa namanya paling maksimal aja 5555 ya. Seperti itu bisa juga, tetapi profile matching ini adalah kita tidak harus memberikan apa ya nilai yang paling tinggi, tetapi kriteria minimal atau profil ideal yang harus dicapai seorang kandidat supaya dia mendapatkan supaya kita dapat merekomendasikan mana kandidat yang sesuai berdasarkan goals-nya ya. Jadi nilai targetnya pun juga ya ada mungkin beberapa kriteria yang mungkin pas di angka 5 atau yang lainnya misalnya 4 kemudian oke, TPA udah kategori 4 ini sudah ideal lah, minimum kriteria yang kita cari itu yang 4. Kemudian yang IPK-nya di skala 4 juga, TOEFL-nya mungkin skala 3, mungkin kriteria terlalu berat. Jadi dia dikatakan ideal mungkin kalau dia memenuhi skala 3 itu udah termasuk yang apa kandidat yang bagus. Nah, itu juga bisa. Jadi tidak harus apa namanya nilai maksimalnya skala 5 semuanya seperti itu. Kalau saya gampangannya profil ideal adalah minimum nilai kriteria yang harus dipenuhi oleh profil individu seperti itu. Nah, ini data raw-nya tadi saya ubah skalasi menjadi seperti ini. Kemudian kita sudah punya nilai targetnya seperti ini. Nah, kemudian tahap kedua adalah kita menghitung gap-nya, skor kandidat dikurangi skor target. Jadi 5 dikurangi 4 dikurangi 4, 4 dikurangi 4, 5 dikurangi 4, 5 dikurangi 4, 5 kurangi 4, dan seterusnya. Itu juga dengan ini 1 dikurangi 5, kemudian. Nah, kita lihat, kalau misalnya ini 4, misalnya kandidat yang kedua, Tiara Andini, ini dia 4, dia profil individunya 4, profil targetnya 4, berarti dia gap-nya adalah 0. Nah, kita kembali lagi ke tabel yang ini, kalau 0 artinya kompetensinya si Tiara Andini di kriteria itu sesuai dengan targetnya. Nah, kalau misalnya ini contohnya Davina Karamo, ini nilai targetnya adalah 4, kemudian nilai profil individunya adalah 3. Artinya Davina Karamo ini adalah kurang 1 level lagi supaya dia sesuai dengan profil targetnya. Maka dia nilai gap-nya adalah -1. Cara membacanya gitu. Jadi kompetensi dimiliki oleh profil individu itu kurang 1 level apa namanya untuk sesuai atau selaras dengan profil idealnya kayak gitu. Nah, kita hitung semuanya, kita dapat hasilnya. Setelah itu kita konversi tadi tabel yang dari hasil nilai gap itu tadi, kita konversi untuk ke dalam
Jadi Davina Karamai tadi 1, berarti dia berdasarkan dari apa namanya tabel standarnya yang sering digunakan dalam profile matching, maka bobot nilainya ada 4,5. Kemudian ini 0, berarti ini ada 5. Kemudian 0, berarti ini 5. Kemudian 1, ini 4,5, seperti itu. Nah, dan seterusnya. Jadi ini berdasarkan dari tabel, dan saya ulangi, tabel ini adalah subjektivitas tadinya seperti apa di lapangan, seperti itu. Nah, setelah kita mendapatkan, kita mengkonversi semua nilai gap ini ke dalam bobot nilai, maka kita sekarang bisa menghitung nilai apa namanya rata-rata dari masing-masing core faktornya ya, dari masing-masing faktornya baik core faktor maupun secondary faktor. Tadi ditentukan di tahap pertama A dan IPK adalah core faktor di aspek yang pertama, sedangkan kriteria TOEFL menjadi secondary faktor di aspek yang pertama. Berarti NCF dengan NSF NCF ini adalah jumlah dari nilai bobot dari jumlah nilai bobot dari kriteria yang diklasifikasikan menjadi core faktor dibagi berapa jumlah kriteria yang menjadi core faktor. Nah, kalau ini tadi berarti 4,5 ditambah 4 dibagi jumlah berapa core faktornya, ada 2 ya, berarti dibagi 2. Nah, kalau ini N secondary faktornya, karena ini cuma 1, maka jumlah itemnya cuma 1, kemudian ini pembobotan nilainya 5/1 sama dengan 5. Begitu juga dengan yang kedua, 5 plus 4,5/2 berapa NCF-nya. Kalau yang NSF karena 1, 3,5/1, 3,5. Begitu juga di aspek yang kedua, sama caranya, karena ini NCF-nya adalah apa namanya, ini apa satu yang, nah di sini yang interview yang menjadi core faktor, kemudian rekom menjadi secondary faktor, berarti ini 1/1, kemudian ini juga 4/1 diambil dari sini. Itu. Nah, setelah kita punya nilai-nilai NCF dan NSF dari masing-masing kandidat, maka kita menghitung nilai aspek ya, nilai aspek yang pertama, nilai dari masing-masing aspek ya, nilai akhir dari masing-masing aspeknya. Nah, kalau tadi ditentukan bahwa core faktor tuh 80% bobot internalnya, kalau secondary faktor 20 ya, berarti 80%, kemudian dikali 4,25 ditambah 20% ini dikalikan 5. Jawabannya. Gitu juga dengan ini, kalau yang aspek kedua bobot internalnya untuk core faktor adalah 70%, kemudian secondary faktor adalah 30%, maka di sini 70% dikali nilai NCF pada apa namanya aspek kedua, kemudian juga nilainya 30% dikali nilai NSF pada aspek kedua, ketemu jawabannya. Jadi kita sekarang punya nilai aspek 1 untuk masing-masing kandidat dan nilai aspek 2 untuk masing-masing kandidat. Nah, setelah itu penghitungan nilai akhir agregasi. Jadi kita menggabungkan bobot antar aspeknya, tadi ditentukan bahwa 60 untuk aspek pertama, kemudian 40% untuk aspek kedua dalam menentukan apa namanya kandidat penerima beasiswa tadi. Nah, berarti kita sudah kita tabulasi ke dalam tabel yang ini, ada N aspek 1, N aspek 2, rumusnya masih sama dengan sebelumnya ini sebenarnya ya. Kali 4,4 ditambah 40% dikalikan 1,9 dapat nilai akhirnya untuk masing-masing. Jadi kalau misalnya aspeknya 3 ya tinggal ditambah aja berapa apa namanya bobot untuk yang aspek ketiga, yang terpenting semua distribusi bobotnya sampai dengan 100% kayak gitu. Dikali N aspeknya. Kemudian kita dapat nilai akhirnya ini, dan tahap ketujuh adalah rankingan. Kita ranking. Nah, jadi berdasarkan dari apa namanya penghitungan tadi itu yang diambil 2 yang menjadi rekomendasi kandidatnya adalah si Tiara Andini dengan Iqbal Ramadan yang memiliki nilai akhir 4,46 dan 4,42 seperti itu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya
Jadi kelebihannya ini dia unggul dalam membedakan kriteria. Tadi kan ada subnya ya, ada aspek, kemudian ada kriteria, kemudian ketika ada apa di bobot-bobot aspeknya pun juga kita bisa matching, kemudian bobot di masing-masing kriterianya kalau berbeda juga bisa diakomodir oleh metode profile matching ini. Jadi apa namanya, kita apa ya, lebih lebih cocok memang kalau untuk yang berkaitan dengan SDM gitu ya, dengan mematchingkan profil antara individu dengan profil ideal yang terkait dengan jabatan dan sebagainya. Nah, kemudian metode ini memungkinkan pembuat keputusan untuk memberikan bobot lebih tinggi pada core factor. Nah, ini yang menjadi salah satu kelebihannya ya di dalam profile matching, kita harus menentukan mana yang menjadi core factor dan mana yang menjadi secondary factor, dan tentunya bobot core factor itu akan lebih tinggi daripada secondary factor yang bersifat pendukung. Kemudian hasilnya mudah diinterpretasi, jadi outputnya ini juga kita karena cuman perankingan aja, jadi kita apa namanya, memudahkan ya apa namanya, oleh pemangku kepentingan atau stakeholder untuk memberikan rekomendasi atau memberikan hasil keputusan berdasarkan dari metode profile matching ini. Kemudian yang menjadi kekurangan dari metode profile matching ini, yang pertama adalah subjektivitas dalam pembobotan ya, karena dalam penentuan nilai target, kemudian presentasi bobot untuk CF dan SF, dan perancangan tabel pembobotan gap ini apa namanya, masih dilakukan oleh uh, si ahli atau expert judgment, sehingga memungkinkan atau berpotensi untuk adanya bias gitu ya. Jadi ketidak apa ya, ya karena subjektif tersebut maka kita harus lebih hati-hati menentukan itu apakah sudah sesuai dengan kebijakan yang ada di institusi atau unit kerja atau sesuai dengan study case yang kita akan angkat misalnya. Kemudian persyaratan skala kriteria. Nah, jadi di dalam profile matching ini setelah kalian tahu kan bahwa memang dia disarankan untuk nilai numerik. Jadi kalau misalnya nanti ada nilai yang data kategorikal, integritas gini, kita memberikan nilai integritas itu kan susah ya kalau dalam angka, biasanya dengan kategorikal gitu ya, misalnya integritas itu cukup, kurang, atau ada sebagainya, maka kategorikal tersebut itu harus diskalasi lagi menjadi nilai numerik seperti yang tabel tadi 1 sampai dengan 5 tadi itu. Seperti itu, yang sulit diubah menjadi ya. Jadi itu ada kelebihannya, juga ada kekurangannya. Dan rekomendasinya ketika kalian untuk mendapatkan hasil yang optimal, maka metode profile matching ini dihybrid dengan AHP atau TOPSIS dalam penentuan mungkin cross validation-nya, kemudian juga misalnya untuk apa pembobotannya itu bisa menggunakan AHP seperti itu. Jadi di-combine. Nah, kemudian sebelum tugas ada yang ingin ditanyakan mungkin? Ada yang ditanyakan? Belum ada, oke. Nah, untuk tugasnya, jadi di sini saya memberikan studi kasus ya. Ini ada sebuah perusahaan yang sedang memiliki apa ya, yang sedang ingin memilih gitu ya salah satu kandidat untuk menjadi senior programmer dari junior programmer yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, dalam kasus ini dicontohkan ada 2 aspek penilaian yang digunakan, 3 aspek, sorry. Ada aspek kemampuan teknis, aspek tools dan framework, dan aspek soft skill. Nah, di sini sudah di tahap 1 ini sudah saya tentukan ya berapa bobot untuk masing-masing aspeknya, kemudian berapa bobot untuk masing-masing kriteria, kemudian mana yang menjadi core factor dan secondary factor, dan juga nilai targetnya. Nah, kalian tugasnya adalah menghitung gitu ya, atau memberikan rekomendasi gitu ya, rekomendasi di antara 5 kandidat ini siapa yang cocok
apa namanya, atau yang hampir mirip dengan profil ideal nilai target yang sudah ditentukan untuk diajukan sebagai senior programmer. Seperti itu. Ini sampai jam 15.10 dan ini mudah ya. Profile matching ini mudah. Jadi nanti dikerjakan, masih ada sisa waktu ya sampai jam, saya kasih waktu sampai jam 4. Jadi kalian kerjakan di rumah. Ini ngitungnya kan nggak terlalu ribet kayak kemarin Topsis ya. Jadi kalian tinggal bikin tabel, kemudian kalian masukkan seperti ini, tabulasi sedikit, kalian tulis tangan, kemudian kalian foto nanti MMP. Kalau misalnya ada yang sama tulisannya, maka saya anggap dua-duanya. Ada yang tidak jelas dalam upload gambarnya, maka saya anggap juga tidak mengumpulkan. Kayak gitu. Ya, silahkan dikerjakan. Ini mudah sekali, ini cuman apa namanya, ini ya, apa namanya, sudah ditentukan ininya, tabulasinya, kalian tinggal apa namanya, menyesuaikan dengan yang ada di studi kasusnya. Kalian langsung buat tabel tabulasi kayak gini supaya memudahkan untuk penulisannya, seperti itu. Nanti saya share materinya. Kira-kira keberatan nggak kalau sampai jam 4? Halo, Kalau semisal besok gimana, Bu? besok. Ya, Oh, deadline gitu, maaf gitu, Bu. Atau sampai tengah malam Bu, bisa Bu, kemungkinan. Oke, sampai jam 12 ya. Jadi hari ini atau besok, Bu? Hari ini, kan Oh, ini hari ini. mudah, mudah. Ya, Ya, Bu. Malam. Iya, Bu. Makasih. malam jam 9 gimana? Jam 12 aja, Bu. Gimana? Ya udah. Tapi Aduh, tulis Andre, ya. Andre. Kemarin itu saya lihat dari hasil yang kalian kerjakan, scoop yang saya suruh. Jadi malah ada yang nulis source code-nya. Nah, ini sebenarnya ya sebenarnya kalian nggak apa-apa kayak gitu. Tapi kan yang saya suruh adalah kalian menulis apa namanya, rumus-rumusnya dan sebagainya supaya mengerti apa alur perhitungannya gitu. Jadi nanti akan saya cek satu-satu siapa yang harus merevisi dari tugas yang metode Topsis kemarin. Tuh. Bukannya saya tidak menerima, tetapi dibiasakan ketika mengerjakan tugas sesuai dengan perintah dan instruksi dari siapa yang memberi tugas, seperti itu. Tapi saya tetap terima dan tetap saya berikan penilaian, tetapi penilaiannya tidak optimal. Jadi untuk optimal maka kalian harus melakukan revisi, gitu. Ya, Yang ini juga harus pakai rumus juga berarti, Bu. nggak usah kan, ini tinggal begini aja. Ini Itu kan ya, Bu. begini, ya. Nah, Ya. tinggal ditulis kayak gini. Oke. Maaf ya, saya terlalu ini karena ya supaya kalian sambil menulis itu tuh kan sambil sambil belajar. Jadi harapannya jadi paham kayak gitu. Nanti ditutup ini, oh Bu Ifrina ngerjain. Enggak ya, niat saya enggak gitu. Tapi saya pengen dengan menulis itu kalian belajar kayak gitu. Oke, terima kasih. Ada pertanyaan lagi? Insya Allah sudah paham semuanya ya, tahapan dalam metode profile matching ya. Nanti pertemuan minggu depan mungkin pembagian untuk topik apa namanya, project SPPK, kemudian nanti mungkin pertemuannya sudah selesai, tinggal absensi, kemudian nanti apa namanya, ya nanti gimana teknisnya nanti saya coba koordinasikan dengan Bu Oni. Yang jelas minggu depan mungkin kita ketemu lagi apa namanya, entah nanti daring atau luring untuk penentuan project di SPPK ini. Dan SPPK ini harapannya kan paper ya. Sudah pernah disounding sama Bu Oni tugasnya terkait tugas akhir? Bu. Ya, gimana? Belum belum ada sounding dari Bu Oni.
belum tahu, Bu. Oh, ya udah nanti mungkin minggu depan ya. Oke. Nah, kalau nanti apa nama untuk yang tugas akhirnya itu misalnya kalian bikin source code-nya untuk SPPK kayak gitu, misalnya dengan Python gitu, itu saya sangat mengapresiasi. Kan nanti dituangkan dalam tulisan dari paper. Nah, tapi kalau yang ini scope-nya cukup sederhana, kalian apa namanya berdasarkan langkah-langkahnya dan perhitungannya. Oke. Terima kasih ya kehadirannya semuanya. Sebentar, saya absen dulu. Oke, yang tidak hadir, yang mungkin Dera Eka, Dera Eka, Raffi Ahmad, Raffi Ahmad, Esa Aditya, Hadir Ibu. hadir. Ariski Adera Harjo, Aji Mahameru Firjatullah. Hadir Bu. Oke, terima kasih. Ahmad Naufal. Hadir Bu. Oke, thank you. Naufal Kemal. Hadir Bu. Hadir. Oke, thank you. Ah, Niko. Hadir Bu. Oke, thank you. RB Ahmad Lukman. Hadir Bu. Hadir. Oke. Fadlur Rahman hadir ya. Hadir, Bu. Oke. Reyfandi. Hadir Bu. Oke. Farhan tadi, Farhan hadir ya? Hadir nggak Farhan? Nggak ada ya. Muhammad Habib. Hadir Ibu. Wah, ini nih biasanya kan rajin ya, yang kemarin nggak masuk ya. Ya, yang hadir ya. Oke. Hadir Berarti Ibu. yang tidak hadir 6. Saya ulangi lagi. Dera Eka, Raffi, Ariski, Effendi Bima, Farhan, Muhammad Habib Alwi ya. Oh, Dera hadir. Permisi Bu. Boleh silakan. Raffi. Raffi hadir Bu. Sama ini Bu Ariski tadi izin sakit, suratnya ada di saya Bu. Nanti saya serahkan ke Bu atau gimana Bu? Gak usah difoto aja, nggak apa-apa. Ariski izin. Sakit Bu. Oke, Surat dokternya ada di oke, saya. oke, siap. Nanti difotoin aja. Effendi gimana? Oke siap Bu. Hadir Bu, satu Oke, device Effendi. sama Mas Raffi Bu. Mana? Effendi. Oh, Satu device sama Mas Raffi. oke. Oke. Nggak ada ya. Muhammad Habib Alwi nggak ada.
Oke. Sudah? Nanti saya bikin Dropbox-nya di MMP, sekaligus saya share materinya. Semoga kalian bisa mengerjakan sesuai dengan instruksi saya ya. Baik, terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Saya mohon maaf karena harus mendadak daring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke.